ini luar biasa. Setiap mau ada zikir dan salawat penuh begini. Ibu-ibu yang di belakang ini masih kosong loh. Ya, lihat kita salawat rame-rame. Ya silakan nih ibu-ibu. Masih kosong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz kita Dr. Adus Kholisi Yusa, ibu-ibu pengurus serta ibu-ibu jamaah FTDN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Pada hari yang penuh berkah ini, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Maulid Nabi. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar mengenang kelahiran Rasulullah, melainkan juga sebagai momentum untuk memperdalam kecintaan kita kepada beliau. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, pembawa cahaya kebenaran dan teladan dalam akhlak manusia, dalam akhlak yang mulia. Melalui peringatan ini, kita tingkatkan semangat untuk meneladani akhlak beliau, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta memperbaiki kualitas iman dan amal kita. Semoga kita termasuk mendapat syafaat. Semoga kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melakukan zikir dan salawat bersama dengan Ustaz Kholisuddin. Semoga lantunan dan zikir dan salawat tersebut membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku akan hadir di antara umat yang mampu makan dengan aku. Mudah-mudahan ya ibu-ibu ya, Rasulullah SAW hadir di antara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pengurus dan kepada ibu-ibu yang telah membantu agar terselenggaranya acara Maulid ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeti yang sudah memberikan sambutannya. Ibu-ibu, acara kita pada hari ini yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu zikir dan sholawat yang akan dipimpin atau disampaikan oleh Ustadz kita pada Bapak Kholisuddin Yusa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasriqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Belum semuanya menjawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Yang kita muliakan, kita cintai, selalu kita doakan Ibu Ketua pengajian kita, Ibu Yeti Mirian, Bu Haji Yeti Mirian, dan seluruh pengurus yang hadir, para sepuh yang hadir, para ustazah, ibu-ibu semua, jamaah semua yang rahimakumullah, yang cantik-cantik, soleh-soleh semuanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa di forum pengajian kita. Sudah membaca Al-Quran 1 juz, Bu ya? Satu juz itu berapa ayat kira-kira ya, Bu? Banyak ya. Duduk di sini udah ada 1 jam, Bu? I'tikaf di masjid, membaca Quran dan ta'lim, membaca salawat, insyaallah kebagian surga semua itu. Jadi Allah sangat senang dengan majlis seperti ini, dan saking senangnya Allah memanggil para malaikat, membuat majlisnya para malaikat yang sangat besar untuk mendoakan kita semuanya. Jadi yang hadir di situ semua didoakan oleh jutaan malaikat yang ada di arsyana, di mana Allah yang membuat majlis itu, nyuruh para malaikat. Jadi istimewa. Kita akan bersama-sama sedikit mengorek atau melihat sejarah Nabi atau akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita nanti berdiri untuk marhaban, lalu kita zikir bersama dan muhasabah, insyaallah. Baik. Bagian pertama, mari kita kenang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, "Ana da'wat Ibrahim wa busyra Isa." Aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim dan juga berita gembira yang dibawa oleh Isa. Ibrahim berapa? Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Rabb, kirimkan utusan ke negeri ini. Negeri mana, Bu? Negeri Mekah, Bu, saat itu. Kirimkan ya Allah utusan ke negeri ini ya Rabb, untuk membacakan ayat suci-Mu, untuk mengajar, untuk membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk mengajarkan kitab. Tadi kitabnya kita sudah baca, ya. Nabi Muhammad adalah doa Nabi Ibrahim yang diijabah. Kemudian juga busyra Isa, kabar gembira yang pernah dibawa oleh Isa. Di sana ada dalam kitab Injil atau kitab Taurat juga ada, di dalam Al-Quran juga ada.
Artinya orang menunggu kelahiran Nabi itu sejak dulu. Bu, berita ini kan sudah lama banget. Jadi orang sudah nunggu kapan datangnya Muhammad, kapan datangnya Nabi itu yang sangat agung itu. Maka orang Kristen, orang Yahudi, orang-orang zaman dahulu menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah datang, kita sudah mendapatkan, kita tinggal memuliakan. Alhamdulillah. Karena Nabi sudah datang di tengah kita, dan Nabi datang dengan bawa kabar gembira yang luar biasa, datang dengan bawa rahmat. Ibu Yati tadi mengatakan dia diutus untuk rahmat bagi kita semua, rahmat bagi seluruh alam. Maka kita umatnya menyambut dengan kata marhaban. Apa bu? Apa artinya marhaban? Artinya marhaban apa? Selamat datang. Kata marhaban sebagai rahib, sebagai ungkapan cinta, ungkapan senang, di mana Allah menghadiahkan kepada kita seorang Nabi agung. Kita nggak perlu nyari-nyari seperti zaman dahulu, tapi Nabi sudah hadir. Coba siapa yang hafal ayatnya tentang kehadiran Nabi? Nanti Ibu Yati ngasih hadiah. Siapa yang hafal ayat yang menyebutkan bahwa Nabi telah hadir? Kalau saya mulai pasti hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Tuh kan, apa dia? Kalau masih hadiah semuanya. Ayo bersama-sama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul yang aziz, sangat mulia. Yang mengatakan ini siapa? Allah. Telah datang kepada kalian seorang Rasul yang sangat mulia. Akan tapi alaihi ma'alitum harisun alaikum, tapi hidupnya dia menderita, capek, penat, sengsara awal-awalnya gitu. Kenapa? Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena saking sayangnya kepada kita, hidupnya menderita, capek, Nabi menginginkan kita semuanya masuk surga. Kita semuanya masuk. Nabi nggak rela kalau ada umatnya yang masuk neraka. Nabi nggak rela. Bu, Nabi kagak rela kalau ada umatnya masuk neraka. Dia itu pernah ditanyakan sama sahabat. Ayatnya kan mengatakan begini. Akhir salat duha. Wala sawfa ya'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan anugerah kepada Muhammad sampai Nabi Muhammad ridha. Apa bu? Ridha itu apa bu? Ikhlas. Puas. Ridha itu apa bu? Puas. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, anugerah Allah itu sampai kamu ridha, kira-kira apa ya Rasulullah? Jawabnya Nabi, aku nggak ridha kalau ada satu umatku masuk neraka. Kenapa? Aku nggak ridha kalau ada umatku yang masuk neraka. Aku pengen umatku semua masuk surga. Ya, yang nggak amin belakangan. Gitu loh.
Bagaimana umat yang kafir, Bu? Bagaimana kalau kita kan sudah muslim semua ini, sudah cinta semua sama Nabi. Bagaimana orang yang kafir, Bu? Kira-kira masuk surga apa enggak? Ya, kalau kafir ya enggak ya. Tapi Nabi Muhammad pernah nangis sholat semalam itu hanya satu ayat diulang-ulang sampai pagi. Ya. Jadi dia membaca Al-Quran dalam tahajudnya, satu ayat dibaca sampai pagi yang bunyinya in tu'allibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tuhan, bila kau akan menghadap orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, mereka adalah hambamu, itu hakmu ya Allah. Menghadap orang musyrik, orang kafir, orang Kristen, Yahudi, mereka adalah hamba. Gak sampai situ Nabi benar. Wa in taghfir lahum, tapi jika kau mengampuni, kau maha mulia, maha bijaksana. Ayat itu dibaca sepanjang malam. Maksudnya Allah supaya memberikan hidayah kepada orang kafir, kepada orang Kristen, orang Yahudi, agar semua masuk Islam, mendapatkan ampunan dari Allah. Bu, jadi kalau misalnya ibu sholat sepanjang malam bacanya kulhu doang, sah apa nggak, Bu? Sah. Kulhu diulang sampai 100 kali, boleh apa nggak, Bu? Boleh. Boleh. Karena memang apalagi cuma itu. Nabi pernah membaca itu, ya Bu ya. Jadi jangan bosan dengan ayat yang kita baca, tahajudnya nggak bisa lama, gara-gara nggak hafal ayat. Ya udah kulhu aja diulang-ulang, kulhu diulang-ulang, boleh Bu. Bahkan ada seorang sahabat, Bu, imam, Bu, dia ini hafal Quran, Bu. Imam hafal Quran di Masjid Quba. Pernah ke Masjid Quba? Pernah ke Masjid Quba? Pernah. Saya baru pulang nih dari sana nih. Imamnya itu kalau membaca ayat macam-macam pasti disambung sama kulhu. Apa, Bu? Disambung dengan kul. Akhirnya ada makmum yang protes, laporan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini imam satu ini nyebelin. Kok nyebelin kan? Iya, karena dia ayatnya senantiasa kulhu. Dipanggil lah, ketakutan tuh orang. Dipanggil sama Nabi. Kenapa kau selalu baca kulhu sampai jamaah protes? Ya Rasulullah, aku mencintai kulhu, aku senang dengan kulhu. Lalu Nabi mengatakan, kamu akan masuk surga bersama kulhu. Masya Allah. Oh, ayat kursi hafal, Bu? Dipakai dalam sholat apa enggak? Iya. Ayat yang hafal itu kita pakai dalam sholat, diulang-ulang, insya Allah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Agung yang sudah datang dengan kita disuruh nyambut. Kenapa kok disuruh nyambut? Karena dia Nabi yang sangat agung, sangat mulia, aziz. Al-Aziz itu nama siapa, Bu? Halo, Bu? Suami. Al-Aziz itu nama Allah. Ar-Rahim nama siapa, Bu? Ar-Ra'uf nama siapa? Yang disebut dalam Asmaul Husna. Al-Azim nama siapa, Bu? Nama Allah. Tapi nama-nama itu disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saking Allah itu sangat sayang kepada Nabi. Jadi kalau ibu hadir ke sini memperingati Maulid Nabi karena sayang, karena cinta, tadi ibu ketua mengatakan memupuk rasa cinta kepada Nabi. Kalau kita bisa memupuk cinta kepada Rasulullah, insya Allah Allah juga akan cinta dengan kita. Dan sini kok nggak pernah amin ya? Silakan cintai kita gitu. Sampai Allah mengatakan gini, siapa yang mau baca salat sama dia sekali saja, aku akan baca salat kepada dia 10 kali. Bu, pernah dapat salam dari Allah apa belum? Pernah dapat salam dari Allah apa belum? Kok belum? Sekali kita baca salawat, Allah baca salawat kepada kita 10 kali lipat. Kalau kita baca 10 kali, Allah masih balasan kepada kita berapa?
Kalau kita baca 100, Allah masih salam sama kita berapa? Kalau suruh ngitung pinter banget. Kalau kita lazim, kita setiap hari baca salawat 1000 kali, kira-kira berapa pahala dari Allah? Saya tanya bener nih. Kalau setiap hari kita baca salawat kepada Nabi itu 1000 kali, kita mendapatkan apa? Kalau kita lazim tiap hari baca salawat 1000 kali, maka kita tidak akan meninggal kecuali kita melihat surga mana yang akan kita tempati. Ayo, bisa apa enggak baca salawat 1000 kali? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ada orang dagang bangkrut, utangnya banyak. Ya, dagang bangkrut, utangnya banyak, nggak bisa bayar, akhirnya ditahan, mau dipenjara. Wah, sedih. Akhirnya dia mengatakan, ya nggak apa-apa, aku dipenjara, tapi saya tak ngomong sama istri saya, nunggu di rumah. Ya kamu nggak bisa pulang, kecuali ada orang yang menjamin di sini. Orang nggak ada yang berani menjamin. Orang nggak ada yang berani menjamin, akhirnya dia nggak bisa pulang, nangis dia. Akhirnya dia punya ide, Pak Hakim, ini berita benar kok, pernah terjadi di Mesir. Ya, ya berita nyata. Pak Hakim, kalau memang aku nggak ada orang yang bisa gantiin saya, udah, aku jaminkan Rasulullah. Aku kalau tidak datang lagi, aku rela tidak dapat syafaat dari Rasulullah. Hakimnya kaget. Orang kok bisa begitu berani? Akhirnya Pak Hakim mengatakan, ya udah kalau begitu, aku yang menjamin kamu. Silakan kamu pulang, laporan sama istri. Akhirnya dia pulang. Cerita kalau akhirnya Pak Hakim yang menjamin. Kok bisa Pak Hakim menjamin? Iya, karena aku bilang kalau nggak pulang, aku rela Rasul tidak berikan syafaat, jadi Rasul sebagai jaminanku. Akhirnya Pak Hakim mengizinkan dan aku bisa pulang. Istrinya pinter, Bu. Bisa mengatakan, Bang, kenapa tidak juga Rasul yang kita minta untuk bayar utang sekalian? Kenapa tidak Rasul yang suruh kita bayar utang? Oh iya ya, adanya. Akhirnya malam suami itu tahajud, Bu. Tahajud, baca sholat lama, panjang. Karena memang orangnya ahli ibadah semua. Akhirnya mimpi ketemu sama Rasulullah. Oh, pengen mimpi ketemu sama Rasulullah? Pengen, Bu? Ya Allah, semua juga pengen. Tapi kemarin saya dapat ijazah belum saya amalkan. Kemarin cerita dulu. Kemarin saya mengantarkan Al-Quran dengan kawan-kawan. Imamnya itu baca dalam 12 hari itu 30 juz di dalam tahajud. Jadi khataman Al-Quran dalam tahajud. Kalau imamnya ini sudah sering lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngasih ijazah. Kalau kamu pengen dapat jumpa dengan Rasulullah, maka wudulah yang sempurna, salat hajat, lalu baca salat Al-Hasyr 3 kali dalam malam itu, terus baca salawat Jibril 1000 kali. Lakukan beberapa malam, insya Allah akan ketemu. Surat apa tadi? Al-Hasyr. Jadi salat hajat, kemudian salat hajatnya pengen berjumpa Rasulullah. Kemudian dia mengatakan baca surat Hasyr dan baca salat Jibril 1000 kali. Gitu, Bu.
Ustaz ini luar biasa. Baik, lanjutkan. Akhirnya malam itu mimpi ketemu sama Rasulullah. Rasul ngasih nasihat. Nah, kamu besok pagi datang ke Sultan, suruh Sultan untuk membayar utang kamu. Utangnya berapa? 4.000 dirham. Karena Sultan hutang sama saya, kata Nabi. Nah, kamu datang ke rumah Sultan, dia hutang sama saya, dia suruh bayar utang kamu yang 4.000 dirham itu. Sampai 3 kali Rasul mengatakan begitu. Akhirnya dia bangun kaget, dia cerita sama istrinya, ya udah Pak, sekarang datang ke Sultan. Pagi-pagi dia datang ke Sultan, dia mau ditangkap orang tiba-tiba masuk ke istana. Ada apa? Iya, aku mau ngomong sama Sultan. Sultan suruh bayarin utang saya. Dari mana ketemunya? Iya, aku ada wasiat dari Rasulullah. Akhirnya Sultan terima dan mengatakan, Sultan, kamu disuruh Rasulullah untuk bayar utang saya. Hah? Rasul nyuruh bayar utang kamu? Iya, katanya Sultan hutang sama saya. Katanya Sultan hutang sama Rasulullah. Apa bu? Sultan hutang sama Rasul kemarin malam Jumat. Dia renung-renungkan. Ya Allah, malam Jumat pada aku tiduran, aku gak baca salawat sama Nabi. Yang biasa baca salawat sama Nabi 1000 kali, dia ketiduran. Rupanya Rasul menunggu salawatnya Sultan itu, Sultan gak hadir, sehingga dianggap sebagai hutang. Jadi bu, kalau kita baca salawat, Rasul nunggu salawat ibu. Akhirnya saking senangnya Sultan itu, berapa utang kamu? 4.000 bayar. Kemudian Rasul ngomong apa? Katanya Sultan hutang sama saya, dikasih lagi duitnya. Sampai 5 kali 4 gepok, ya banyak banget. Ya Allah. Akhirnya dia terus langsung ke mana? Ke hakim. Hakim sama bayar hutang, mana orang yang nagih saya? Loh kak, kamu sudah punya duit? Udah, dari mana? Dari Sultan. Dari mana ceritanya? Cerita. Akhirnya Pak Hakim mengatakan, ya Allah, kamu orang baik. Udah, biar yang bayar utang saya, jangan kamu. Yang bayar utang Pak Hakim tadi. Hakim yang bayar utang. Kemudian datanglah itu yang punya uang. Mana yang utang sama saya? Hakim tenang. Yang bayar utang saya. Aku yang bayar. Kok Pak Hakim jadinya? Iya, diceritakan. Akhirnya yang punya uang itu juga mengatakan, ya udah kalau begitu utangnya Sarun Nasir gak usah dibayar. Yuk barokah baca salat. Baca salat susah apa gampang kok? Ringan apa berat? Ringan, tapi pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena saking cintanya Allah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu harus punya salawat andalan. Salawat andalan kok. Salawat andalan itu artinya salawat yang terus dibaca setiap saat. Mau salat Jibril boleh, salat Jinah boleh, Allahumma sholli ala Muhammad saya boleh, atau hanya salawat yang paling pendek silahkan nyari, asal ibu punya kelaziman tiap hari itu diamalkan, insya Allah. Saking Allah itu sayang kepada Nabi Muhammad, bu. Kalau di dalam Injil, dalam Kristen itu adanya tebusan dosa, ya bu, penebusan dosa di Kristen ya, di mana orang berdosa ngomong sama pendeta, Tuan pendeta saya berdosa, tolong ampuni saya, bayar. Walaupun duitnya entah dibagi kemana, wallahualam, tapi bayar. Makin dosanya gede, makin bayarnya gede. Kalau dalam Islam ada apa enggak, bu? Penebusan dosa itu ada apa enggak, bu? Ada, bu. Ada. Coba dengarkan ayatnya. Walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya ada umatmu yang berdosa besar, wahai Muhammad,
seandainya ada umatku yang berbuat dolim, wahai Nabi Muhammad, lalu dia mau datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk minta didoakan, ya Bu. Kita punya dosa, kemudian kita datang kepada Nabi Muhammad, kemudian kita mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orang berdosa, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah mengampuni. Allah mengatakan, la wajadullah tawwabar rahimah, pasti Allah mengampuni. Ada Bu? Kalau kita datang kepada Nabi, minta agar Nabi mendoakan kepada kita agar kita diampuni, maka Allah mengatakan, pasti Allah akan mengampuni. Pasti loh. Ya. Jadi kalau begitu kita baca salat kepada Nabi agar Nabi mendoakan kita kepada Allah. Penebusan dosanya begitu caranya. Beda dengan orang Kristen bayar. Bu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asya. Ini yang mau saya ajarkan nih. Dengarkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Fas'alir rahman fi hajati. Apa Bu? Fas'alir rahman fi hajati. Bersama. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, ya Rasul, salam alaik, salam sejahtera untuk wahai Rasul. Fas'alir rahman, mohonkan aku kepada Allah yang Maha Rahman fi hajati, dalam hajatku ini. Hajatnya apa? Agar diampuni dosanya, agar utangnya dilunasi. Amin. Ya Rabbal, agar kebutuhan semua dicukupi. Bersama lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, salamun alaik, fas'alir rahman fi hajati. Hajat kita akan dijabah oleh Allah doa-doanya. Kenapa? Sekali baca salawat aja Allah balasnya 10 kali kok. Kalau kita setiap saat menghadirkan Nabi atau membersamai Nabi, subhanallah, insya Allah hajat kita akan dijabah Allah subhanahu. Hebatnya mencintai Nabi itu begini Bu. Bu, Ibu hafal surat Al-Lahab? Ibu hafal surat Al-Lahab? Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Isinya apa Bu? Isinya laknat celaka kepada Abu, akan masuk neraka bersama istri. Tahu Abu Lahab Bu? Siapa Abu Lahab? Masih pamannya. Tapi Abu Lahab ini Bu, Abu Lahab ini ketika Nabi lahir, dia senang, bahagia. Saking senangnya dia ngasih hadiah sama Siti Aminah. Siti Aminah siapa Bu? Bunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya ada budak yang ada di rumah itu diperbikakan. Udah kamu saya kasihkan Aminah, kamu jadi orang merdeka. Udah bantuin di sana karena Aminah punya anak bayi. Bu, Abu Lahab ngasih hadiah sama Aminah karena Aminah punya anak bayi. Bayinya siapa Bu? Bayinya siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Abu Lahab yang sudah dinas masuk neraka ini, neraka jahanam abadi ini, dia mempunyai keringanan siksa setiap hari Senin. Hadisnya itu. Jadi Abu Lahab itu di setiap hari Senin siksanya dikurangi sama Allah. Gara-gara dulu pernah senang dan ngasih hadiah sama Aminah karena lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali doang, Bu. Sekali saja dia senang dengan lahirnya Nabi, bahkan dia ngasih hadiah, maka diringankan siksa di neraka jahanam. Sekarang bagaimana kalau ibu siap saat baca salawat kepada Nabi? Sekarang bagaimana kalau ibu siap saat mencintai Nabi, ikut sunnah Nabi, membaca Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, menyantun ayat-ayat orang masakan sebagaimana Nabi? Ya Allah, selamat Bu, kita selamat Bu. Oh, ada yang amin. Amin. Jadi kita ini selamat pasti. Karena Nabi punya syafaatul uzma, doa yang agung. Jadi begini Bu, para nabi itu semua punya doa yang dijabah, yang dijabah Allah. Nabi Ibrahim punya doa yang dijabah, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi semuanya punya doa. Dan doa-doa mustajab itu sudah dipakai di dunia. Bu, doa mustajab para nabi itu sudah dipakai di dunia. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya belum dipakai. Bu, doa Nabi Muhammad belum dipakai. Dia akan dipakai nanti di hari yang paling sulit, di hari yang paling berat, di hari yang pasti manusia menangis, yakni di yaumul qiyamah. Ya. Di hari kiamat Nabi akan menggunakan doa itu untuk umatnya agar umatnya tertolong ketika berada di padang mahsyar, semuanya masuk surga. Ya Allah. Ada syair yang sangat indah sekali, yakni kerinduan kepada Nabi, di mana orang-orang para merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi, para rasul di zaman nanti bingung. Tapi ketika mereka datang kepada Nabi mengatakan, "Ananda, ayo, ini bagian saya, ayo didoakan sama Nabi." Semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diizinkan mendapatkan syafaat, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi sekarang tadi sambutan Bu Yeti tadi bagian yang kedua, tidak hanya sekadar mencintai, tapi ayo kita coba mengamalkan. Coba kita mengamalkan, mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi. Kita sudah tahu apa belum, Bu? Kita sudah paham belum, Bu? Sekarang saya tanya, kira-kira berapa persen kita mengikuti akhlak Nabi, Bu? Ibu mencontoh akhlak Nabi, kira-kira berapa persen? Akhlak kita ini mirip siapa? Milik Nabi atau mirip bintang film? Mirip sama Nabi, sahabat-sahabat Nabi, atau mirip sama ibu-ibu yang sekarang belanja di mall? Kira-kira berapa persen? Sedikit sekali. Tapi sedikit saja, kalau memang kita sungguh-sungguh, insya Allah cukup. Allah nggak nuntut banyak sama kita, enggak. Sholat yang kita tahu 5 waktu, kita kerjakan dengan baik, cukup masuk surga. Ya Bu ya? Ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini orang sibuk, aku ini pekerja keras, aku nggak bisa macam-macam ibadah, bisanya aku hanya sholat saja, puasa Ramadan kayaknya enggak, zakat enggak, sedekah aku nggak punya duit. Apa aku masuk surga ya Rasulullah?" Masuk kamu masuk surga asal kamu dengan serius, asal jalannya dengan benar. Sudah belum nggak pinter, jalannya sembarangan. Sudah nggak banyak ibadah, dosanya dikerjakan. Astagfirullah. Yang sudah ada dikerjakan semampu kita. Karena Allah mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Takwalah kepada Allah semampu Anda. Ada kan ustazah yang sholatnya panjang, malamnya, siangnya puasa, sedekahnya banyak kayak ibu-ibu. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Allah nggak menuntut.
Tapi sholatnya yang benar sama suami juga yang benar. Halo Bu, kira-kira suami ibu sudah happy atau masih kadang kesel? Suami Rita apa belum kira-kira Bu? Kuncinya dua aja kok itu Bang. Ibarat modal benar sama suami, berbakti sampai suami ridha. Gak ada yang amin. Insya Allah. Kira-kira kalau ibu meninggal suami ridha apa enggak Bu? Saya tanya lagi nih. Kira-kira kalau ibu meninggal suami ridha apa enggak Bu? Sebelah sini nggak berani jawab. Harus Bu, harus. Yang kita cari hidup ini apa? Yang kita cari ridha Allah, ridha suami Bu, ridha keluarga, ridha manusia. Kalau itu udah kita dapatkan, udah gampang masuk surga, nggak usah repot-repot, nggak usah mikir nanti hisabnya berat, enggak. Allah mengatakan silakan masuk surga di 8 pintu yang kau inginkan masuk itu waktu. Dan itu miliknya ibu-ibu, nggak ada milik suami enggak. Ketika suami sangat mencintai istri sampai istrinya ridha sama suaminya, Allah mengatakan masuklah surga dalam pintu yang nggak ada itu. Tapi untuk istri ketika imannya sudah bagus, ibadahnya bagus, sama suaminya baik sampai suami ridha, maka Allah mengatakan, Bu, silahkan masuk surga dari pintu mana yang ibu ingin masuk. Ya Allah. Jadi pulang nanti sungkem sama suami. Ya Bu ya, nanti suami kaget kenapa kok surga? Habis obat. Ada apa ini? Baik. Terakhir dari sambutan Bu Yeti tadi, terakhir, yuk kita galang kekokohan dalam silaturahmi, kuatkan silaturahmi. Itu poin 3 itu yang tadi saya simak. Dan itu intinya peringatan Maulid, mencontoh Nabi, mencintai Nabi, kemudian mengamalkan keteladanannya, dan kita galang persatuan dan kesatuan. Insya Allah. Yuk sekarang kita dikir saja. Tapi jam teknya, tek bubur dikit. Ada ini teks, ada buku teks buat Ustaz. Ya. Ini ada. Oh ya. Ini Bu ya. Ada lagi. Yang dikir biasa ya. Asmaul ada di sana. Dalam zikir ini Bu, ibu nyanyian masing-masing untuk mendoakan orang-orang yang ibu cintai. Ya. Orang tua tentunya, Bapak Ibu kita doakan, suami didoakan, anak-anak kita doakan, semua cucu-cucu kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Karena kita majelis ini Masya Allah indah banget. Kita sudah baca Al-Quran, kita di masjid, dan jumlah kita lebih dari 40 lebih gitu ya. Doa yang kita bareng-bareng 40 itu pasti Allah ijabah asal yakin. Maka ibu niatnya yang kuat dalam hati, dipasang niat mau mendoakan apa dan siapa yang didoakan. Dan terutama tentunya mendoakan diri sendiri. Insya Allah. Nanti habis zikir doa kemudian kita serahkan kita berdiri. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين
وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المكرمين وجميع القبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Sebutkan orang-orang tua kita, Bapak Ibu kita, keluarga yang sehat. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا خير المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا قدوة الصالحين. الصلاة والسلام عليك يا من وصف الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض. Lihatlah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah, tataplah jemaah yang hadir ini ya Allah dengan tatapan rahmat-Mu, tatapan cinta-Mu, tatapan ridha-Mu. Kami hadir untuk mengagungkan Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah, untuk bersalawat kepada Rasulullah. Hadir dengan hati yang bersih ya Allah, dan bersihkan, sucikan batin kami ya Allah. Bersihkan iman kami, bersihkan tauhid kami ya Allah. Wafatkan kami nanti pada saatnya dengan husnul khatimah. Salahkan kami, salahkan suami kami, salahkan putra putri kami ya Allah. Himpun kami dalam keluarga yang sakinah, himpun kami dalam keluarga yang Kau cintai di dunia maupun di akhirat, bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dinna wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد
على محمد رسول الله اللهم صل على محمد أولياء الله اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد أولياء الله اللهم صل على محمد رسول الله اللهم صل على محمد أولياء الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلوا على كثيرا صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله يا الله يا كريم بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله يا الله يا كريم بسم الله يا رحمن يا رحيم بسم الله يا الله يا كريم يا حي يا قيوم لا يموت يا حي يا قيوم لا يموت يا حي يا قيوم لا يموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نسألك من الله الذي لا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مليك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا باري يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قادر يا الله يا بسيط يا الله يا خبير يا الله يا رفيع يا الله يا معيز يا الله يا خبير يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا عليم يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مكيت يا الله يا حسيب يا الله يا
جليل يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا بعيد يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا الله يا حميد يا الله يا نصير يا الله يا الله يا معين يا الله يا معين يا الله يا منيب يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا الله يا هادي الله يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدر يا الله يا مؤخر يا الله يا الله يا آخر يا الله يا ظهير يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا الله يا رؤوف يا الله يا ملك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا جميع يا الله يا الله يا مغني يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافي يا الله يا نور يا الله يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا ولي يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Baik, mari kita bersama untuk membaca bagian akhir daripada Tarawih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh al-wasila, Ya Rabbi khassa bil fadila. Ya Rabbi salli يرضى للصحابة، يا رب يرضى عن الصلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة وقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواع من قهر وقدر إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بذنب بإذن رب الخالق وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الفجر علينا فاحتفت منه البحر مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita lanjut dengan doa. Baik, kita sempurnakan dengan doa. Al-Fatihah. آمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا وأهلنا من الصالحين، أن تجعلنا وأهلنا من المتقين، سالمين من دار الدنيا إلى دار الآخرة يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas segala rahmat nikmat yang Kau hibahkan, Kau hadiahkan kepada kami. Rahmat dan nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami dan kepada ayah bunda kami, kepada keluarga kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, betapa indahnya agama Islam yang Kau limpahkan kepada kami. Betapa indahnya kami menjadi pengikut Rasulullah. Betapa indahnya kami punya saudara-saudara seiman ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami di akhirat nanti bersama Rasulullah. Kumpulkan kami di akhirat nanti dengan orang-orang yang dicintai Rasulullah. Kumpulkan kami di padang mahsyar dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Saksikan kami yang hadir ini semua mencintai Rasulullah. Izinkan kami bisa mengamalkan akhlak Rasulullah. Izinkan kami bisa meneladani Rasulullah. Salahkan kami, salahkan putra-putri, anak-anak cucu kami ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang yang di belakang Rasulullah, berbaris di belakang Rasulullah. Allahumma ya Allah, kami ingin ya Allah semakin hari semakin akrab dengan Rasulullah, semakin hari semakin cinta dengan Rasulullah, semakin hari semakin suka membaca salat ya Allah. Dan izinkan kami untuk bisa menjauhi segala apa yang tidak disukai Rasulullah. Izinkan kami untuk bisa meninggalkan apa yang tidak disukai Rasulullah, sampai benar-benar Rasulullah mencintai kami dan kami mencintai Rasulullah. Syafaatkan kami semua ya Allah. Syafaatkan kami semua yang hadir ini ya Allah. Daftarkan kami untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yassir lana ya Allah, waqdi hawaijana ya Rahman, wa balligh muradana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.